Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat yang sangat begitu luar biasa kepada saya, yang dengan salah satu nikmatnya Allah masih memberikan saya kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit dari beberapa makhluk yang Allah ciptakan serta Allah berikan kesempatan bagi makhluknya untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan maghfirah ini. Karena sebagian makhluk yang berkeinginan untuk hidup di bulan Ramadan, tapi takdir Allah berbicara lain. Ada sebagian mereka yang Allah angkat nyawanya, Allah angkat ruhnya, sehingga dari sebagian mereka tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun 1447 ini. Karenanya kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah seharusnya lebih bersyukur, karena Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu kegiatan kami di bulan Ramadan, yaitu yang kami beri tema besar, dialektika Ramadan. Dialektika itu semacam tukar menukar gagasan, tukar menukar pendapat, tukar menukar pikiran, sehingga nanti bila mana terdapat titik-titik kesalahan terhadap apa yang akan saya sampaikan, mari sampaikan kepada saya dan kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Pada tema yang pertama kami mengangkat tema tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga serta batasan-batasannya menurut fikih dan kompilasi hukum Islam. Penting dan menarik untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Sengaja kami memetakan atau memisahkan antara fikih dan kompilasi hukum Islam. Sebetulnya secara umum kompilasi hukum Islam itu sendiri telah mewakili hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam, terutamanya hukum-hukum yang berafiliasi kepada madhab Imam Syafi'i. Karena sejarah dikodifikasikannya kompilasi hukum Islam itu sendiri telah disebutkan bahwa salah satu rujukan terbesarnya adalah kitab-kitab yang berafiliasi kepada madhab Imam Syafi'i. Serta seperti apa batasan-batasan perempuan dalam rumah tangga? Yang pertama perlu diketahui bahwa di dalam rumah tangga seorang perempuan itu mempunyai kewajiban mutlak untuk kemudian mereka mentaati suaminya, sebagaimana yang telah dikatakan annahu yajibu 'alaiha ta'atuhu fi nafsiha illa fi ma la yahillu, bahwa pada dirinya seorang perempuan itu mempunyai kewajiban untuk taat kepada suaminya illa fi ma la yahillu, kecuali kepada hal-hal yang tidak halal atau kecuali kepada hal-hal yang haram. Karenanya kalau kepada hal-hal yang haram tidak ada ketaatan kepada siapapun. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada siapapun untuk melakukan maksiat kepada sang khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wala tasumu wala takhruju min baitihi illa bidznihi wa ridahu, bahkan seorang perempuan tersebut dilarang melaksanakan puasa sunnah, dilarang keluar dari rumah illa bidznihi wa ridahu, kecuali tanpa seizin suaminya. Kenapa kok sampai dilarang melaksanakan ibadah? Karena kalau puasa sunnah itu statusnya kan sunnah, sedangkan mentaati seorang suami hukumnya wajib. Nah, sunnah bertemu dengan yang wajib, maka di prioritas kita adalah melaksanakan yang wajib. Ada yang menanyakan, ini kan ibadah, betul ibadah, tapi ibadahnya ibadah sunnah, sedangkan mentaati seorang suami hukumnya wajib. Al-fardu afdalu minan nafli, bahwa mengerjakan yang fardu itu lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Secara pahala tentu dan pastinya lebih besar yang fardu, artinya lebih besar mentaati suami daripada melaksanakan puasa sunnah, yang mana puasa sunnahnya tersebut misalnya tidak dikasih izin oleh suami. Hadiah terbesarnya bagi seorang perempuan yang kemudian taat kepada suaminya itu diberikan jaminan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang sahih, dikatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, bahwa bagi seorang perempuan yang hanya melaksanakan salat fardunya saja, hanya melaksanakan puasa fardunya saja, dan mereka pandai menjaga kemaluannya atau menjaga kehormatan keluarganya, serta yang terpenting mereka taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya bahwa udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah perempuan yang melakukan 4 perkara tersebut kepada pintu syurga mana saja yang mereka kehendaki, yang kalian kehendaki. Jaminan ini hanya ada pada diri seorang perempuan, gitu. Artinya laki-laki tidak mendapatkan jaminan yang seperti ini. Kalau laki-laki ingin masuk syurga, misalnya surga babut tahajud, maka mereka mesti istiqomah melaksanakan tahajud, tidak seperti jaminan yang telah Nabi jaminkan kepada seorang perempuan. Jadi saya kira bahwa perempuan itu lebih mudah untuk masuk surga, bahkan jaminannya di sini masuk dari pintu surga mana saja yang mereka kehendaki. Kemudian
selanjutnya, hal yang sering muncul dalam persoalan masyarakat kita adalah mereka menanyakan bahwa salah satu kewajiban seorang suami itu kan memberikan nafkah. Lantas bagaimana dengan seorang perempuan yang mempunyai karir, yang mempunyai pekerjaan sebelum menikah, sehingga ketika menikah mereka sudah tidak sibuk lagi untuk kemudian memikirkan nafkah gitu, bisa meringankan beban suaminya. Perlu diperhatikan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi wanita karir, bagi wanita yang mempunyai profesi atau pekerjaan. Setidaknya ada 5 syarat yang harus terpenuhi. Jadi kalau 5 syarat ini kurang salah satunya, berpotensi besar kemungkinan pekerjaannya itu tidak boleh untuk dikerjakan lagi. Yang pertama, bahwa seorang perempuan yang telah mempunyai suami, jika masih mempunyai profesi, maka harus mendapatkan ridha suaminya di dalam mengerjakan pekerjaannya tersebut. Jadi kalau suaminya ridha, mereka boleh mengerjakan. Tapi kalau suaminya tidak ridha terhadap apa yang mereka kerjakan, tidak boleh. Kenapa? Karena kewajiban nafkah di dalam rumah tangga itu mutlak kewajiban seorang suami gitu. Kemudian yang kedua, mendapatkan tempat yang layak dalam pekerjaannya. Selagi mereka mendapatkan tempat yang layak dalam pekerjaannya, enggak jadi persoalan, serta mendapatkan ridha dari suaminya. Karena ada sebagian profesi-profesi yang kemudian ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada salah satu profesi yang saya temukan di dalam tengah masyarakat, yang seorang perempuan dengan laki-laki itu biasanya keluar pakai satu mobil, jadi sales. Itu tidak boleh teman-teman, itu tidak boleh, haram yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tidak mempunyai kewajiban lain di rumah seperti mendidik anak dan sebagainya. Jadi kalau masih mempunyai kewajiban yang dibebankan kepada seorang perempuan, maka tidak boleh melaksanakan hal-hal yang bukan kewajibannya seperti mencari nafkah. Sedangkan mendidik anak di rumah merupakan salah satu kewajiban istri, menyusui anak misalnya. Jadi tidak boleh kemudian mengenyampingkan kewajiban yang telah melekat pada dirinya untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena kewajiban memberi nafkah dalam rumah tangga itu adalah kewajiban suami gitu. Kemudian yang terakhir, dikirakan seorang perempuan yang mempunyai profesi tersebut aman dari fitnah, tidak ada fitnah gitu. Nah, kewajiban mencari nafkah ini di dalam rumah tangga sebetulnya adalah kewajiban suami, mutlak kewajiban suami gitu. Baik dalam fikih klasik maupun dalam fikih kontemporer serta dalam kompilasi hukum Islam sendiri itu diatur bahwa memberikan nafkah itu mutlak kewajiban seorang suami. Banyak yang bertanya, sebetulnya seperti apa sih kadar nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri itu? Di dalam Islam itu sebetulnya telah diatur, namun hal ini tidak diatur secara terperinci dalam kompilasi hukum Islam gitu. Dalam Islam, dalam fikih, sebagian fikih itu sebetulnya telah disampaikan terkait dengan nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Itu ada batasan-batasannya, ada kadarnya gitu. Yang pertama, an-nafaqatul wajibatu bin nikahi lizaujatil mumakkinah ala zaujil musiri. Bagi laki-laki yang mampu, mempunyai pendapatan ekonominya tinggi lah, bisa dikatakan seperti itu, maka kewajiban mutlaknya untuk memberikan nafkahnya kepada istrinya itu ini tidak boleh kurang ya. Takarannya itu harus muddanilaha, 2 mud per setiap hari 1 malamnya. Itu bagi laki-laki yang mampu harus memberikan nafkah 2 mud beras gitu. 2 mud ini kalau kita kalkulasikan ke beras itu kurang lebih 1,4 kg. Ini kalau laki-laki yang mampu. Sedangkan kalau laki-laki yang tidak mampu, wa alal mutawassiti muddun wa nisfun. Laki-laki yang tidak mempunyai pendapatan misalnya, tidak kaya dan tidak miskin, maka kadar pemberian yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya itu harus 1,5 mud. Jadi sudah berkurang 1/2 mud dari yang awal gitu. Kemudian kalau kepada laki-laki yang tidak mampu, maka batasannya wa 'alal mu'siri muddun laha, 1 mud saja kepada istrinya per setiap 1 hari 1 malam gitu. Jadi kita ambil normalnya lah, anggaplah semua laki-laki itu mampu, maka batas minimalnya itu memberikan muddani, 2 mud. Jadi kalau dikalkulasikan, kata saya tadi, kurang lebih 2 mud itu 1,4 kg beras. Jadi kalau dijumlahkan 1 bulan berarti 60 mud, karena per setiap harinya itu kan 2 mud. Maka total keseluruhan menjadi 42 kg kurang lebih kalau dikalkulasikan ke beras. Kemudian kalau dirupiahkan jadi 672.000 rupiah 1 bulan. Jadi nafkah wajib seorang laki-laki yang harus diberikan kepada istrinya itu harus 672.000 rupiah. Lebih daripada itu nggak jadi persoalan. Nah, ini yang wajib teman-teman. Jadi nggak boleh kurang gitu. Misalnya satu harinya misalnya memberikan memberikan 500.000 misalnya, ini kan sudah nggak nyampe target, berarti kurang. Maka laki-laki tersebut mempunyai hutang kepada istrinya. Kalau istrinya tidak ridha minta, tetap dianggap hutang itu. Tapi kalau istrinya ridha, yang nggak jadi persoalan, nggak dianggap sebagai hutang gitu. Ini kewajiban mutlaknya sudah. Takaran-takaran
nafkah yang harus diberikan kepada seorang istri oleh seorang suami gitu. Dan yang seperti ini tidak diatur dalam kompilasi hukum Islam kita gitu. Yang diatur dalam kompilasi hukum Islam kita itu ada dalam pasal 80. Dikatakan ayat yang keempat bahwa sesuai dengan penghasilannya suami itu menanggung nafkah seperti yang saya sampaikan tadi. Namun di kompilasi hukum Islam tidak diterangkan secara terperinci. Kemudian kiswah itu pakaian serta tempat kediaman bagi istri. Kemudian di poin B-nya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak itu mutlak tanggung jawab suami gitu. Perawatan yang dimaksudkan ini bukan berarti perawatan treatment operasi plastik, bukan teman-teman. Ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada sebagian istri yang harus setiap bulan pergi ke rumah sakit karena terkena penyakit, harus kontrol misalnya, maka tanggung jawab suami. Pun demikian dengan pendidikan anak gitu. Itu adalah tanggung jawab suami. Lantas bagaimana misalnya seorang istri kalau sudah mempunyai tempat sendiri, misalnya seorang istrinya sudah mempunyai rumah sebelum menikah gitu, dikasih orang tua, yang nggak jadi persoalan selagi istrinya ridho dan nggak menuntut untuk meminta tempat gitu. Tapi kalau tempatnya itu misalnya dari istrinya disewakan, ini disewakan, saya sewakan kepada kamu gitu, minta jatah 1 bulan 500 misalnya untuk sewa rumahnya, wajib bayar itu. Kenapa? Karena memberikan sukna atau tempat kepada seorang perempuan itu adalah kewajiban suami. Pun demikian dengan pakaian gitu. Nah, itulah salah satu kewajiban dan serta batasan-batasan bagi pasangan suami istri atau terhadap perempuan. Namun di dalam pasal 80 ayat yang ke-6 di sini juga dijelaskan istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat yang keempat. Jadi ayat yang keempat yang saya sebutkan tadi, huruf A dan B, misalnya suaminya istrinya sudah tidak meminta nafkah karena mempunyai penghasilan jual online misalnya, dan suaminya meridhai terhadap bisnisnya, enggak jadi persoalan. Misalnya mempunyai relasi bisnis dan bisa menghasilkan lebih banyak daripada suaminya, enggak jadi persoalan di situ. Kalau istrinya membebaskan, ridho walaupun tidak diberikan nafkah, tapi selagi dia menuntut, maka batasan-batasan yang saya sampaikan tadi, Rp672.000 itu tidak boleh kurang per setiap bulannya kalau dikalkulasikan selama 1 bulan gitu. Pada pasal 77 ayat 5 disebutkan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Misalnya seorang suami sudah tidak memberikan tempat, misalnya tidak memberikan tempat yang layak, istrinya ditelantarkan, bahkan tidak memberikan nafkah, maka boleh bagi seorang istri itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Tapi saya kira kalau istri yang paham terhadap keadaan ekonomi suaminya, mereka tidak akan banyak menuntut, mereka akan berjuang bersama-sama gitu. Biasanya sebagian istri yang ada yang kayak gitu. Terus bagaimana dengan istri yang mempunyai pekerjaan, kerja bersama suaminya misalnya, itu nggak jadi persoalan. Tapi kalau di daerah kita ya, di daerah Madura itu kebanyakan istri itu nggak banyak menuntut sih. Mereka kerjasama, ada yang bertani bersama, ada yang berkebun bersama gitu, sehingga hasilnya itu dinikmati bersama. Istrinya ridho, suaminya ridho gitu. Jadi nggak terpaku kepada batas-batas nafkah yang harus diberikan gitu. Yang itu nggak jadi persoalan. Yang penting keduanya sama-sama ridho gitu. Yang jadi persoalan di sini karena batasan-batasan memberikan nafkah itu telah diatur di dalam agama Islam, maka seharusnya itulah yang harus diberikan oleh seorang suami. Minimalnya kalau dikalkulasikan ke rupiah itu tidak boleh kurang dari 700.000 itu. Kalau dibulatkan kurang dari 700.000, kalau seorang laki-laki mempunyai hutang kepada istrinya, lain dari uang listrik ini makanan pokoknya, lain dari listrik, ada sebagian air yang mesti membayar di sebagian tempat gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Salah satu yang penting untuk disampaikan juga. Poin ayat yang ketiga pasal 80 disebutkan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Nah, memberikan pendidikan agama dalam rumah tangga itu kewajiban suami. Lantas bagaimana dengan suami yang tidak paham agama? Maka carikan fasilitas, ikutkan majelis gitu loh. Misalnya ada persoalan tentang agamanya, tentang haid, tentang nifas, tentang wiladah misalnya. Kalau istrinya tidak paham, itu sebetulnya kewajiban suami memberikan pemahaman gitu. Kalau nggak paham, ya ajak sowan ke kiai, sowan ke guru gitu. Temani mereka, ajak, carikan solusi dalam persoalannya. Karena kewajiban memberikan pemahaman agama dalam rumah tangga itu adalah kewajiban suami. Kemudian di sisi lain suami juga memberikan kesempatan untuk istrinya terus belajar menuntut ilmu atau belajar pengetahuan. Misalnya setelah menikah masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, itu bagus teman-teman. Jadi jangan sampai kemudian dengan berkeluarga menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan. Jangan. Kalau bisa ya berikan fasilitas ya kedua-duanya, jangan hanya kepada istrinya gitu. Itu bagus. Maka kalau hal itu diimplementasikan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga tersebut akan tetap bertumbuh gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan untuk disampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.